Kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu, lihat di wajah kemuliaan Raja, kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih. Sekali lagi, bagaimana cara aku mengatakannya? Bagaimana aku harus mengatakan perasaan yang ada di hatiku. Oh Tuhan tolong, oh Tuhan tolong aku mengatakannya. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Bagaimana cara? Bagaimana aku harus mengatakannya? 2 Timotius 3 ayat 1 dan 2. 1, 2, 3. Keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Amin. Silahkan duduk saudara yang dikasih Tuhan. Jadi pada akhir zaman kita ini hidup di penghujung akhir zaman, ya. Jangan kita masih santai-santai, masih lama kedatangan Tuhan. Masih biasa-biasa aja dah, nyantai aja, ya. Tetap dalam kehidupannya, kesibukannya, dosa tetap berbuat dosa, tidak ada pertobatan, apalagi membangun hubungan karib dengan Tuhan. Males-malesan. Kenapa? Zona nyaman, kedagingan, saudara ya. Jadi mati ya. Tes. Atau yang ini? Tes. Nggak apa-apa lah ya, nggak usah ini. Ya. Ya, suaranya saya kerasin aja. Jadi saudara, pada akhir zaman ini jangan kita merasa dalam zona nyaman. Zona nyaman tuh begini, tidak peduli agama, ya, tidak ada yang diperhatikan. Jadi kita hidupnya sembrono sembarangan, ya tetap aja lah kerja, makan, cari uang, tidur lagi, ya kan, kerja, makan, cari uang, tidur lagi, biasa-biasa aja. Jadi nggak ada sesuatu yang membuat kita ini tertarik dengan Tuhan. Ya, tidak peduli lagi sama agama. Ke gereja, mau ke gereja, bodo amat. Ataupun ke gereja, tetap tubuh kita di gereja, tetapi pikiran kita suka melayang-melayang ke masalah, ke kehidupan, ke pekerjaan, ya. Jadi nggak fokus, ya. Sedangkan Tuhan minta kita ayo beribadah dengan takut dan gentar. Firman Tuhan bilang, jangan kita beribadah cuman badannya doang beribadah, ada di gereja, tetapi jiwanya, pikirannya melayang-layang ke masalah, ke ini muter, saudara ya. Ada lagi teman saya, lagi KKR, saudara. Tahu main game. Game kan sekarang banyak tuh di HP. Saya lihat, kamu ngapain sih main game? Ini seru banget, saudara. Ada kemarin juga teman katanya kalau dia dalam ibadah, dia nggak suka ada orang yang suka main-main HP, nggak menghormati Tuhan, ya. Kecuali kalau memang firman Tuhannya ada di HP, ya kita hanya nonton, lihat firman, bukan buka-buka yang lain, WhatsApp lah, apalah, nih Kang Tau. Malah nanti Kang Taunya gagal lagi. Ya, jadi kita harus fokus, konsisten, komitmen dengan Tuhan. Saatnya ibadah sungguh-sungguh. Karena kita beribadah itu cuma paling sejam 2 jam loh, saudara. Apalagi di rumah, nggak ada yang lihat, ya kan? Bangun pagi nggak, berdoa nggak, mengucap syukur nggak, ya sembahyang nggak, baca Alkitab nggak. Waktu minggu lalu saya ada pelayanan di satu gereja, saudara. Ada kali 30 orang itu jemaatnya. Ya, pada saat saya tanya, di sini ada nggak yang bangun pagi setiap hari berdoa? Ada yang ngangkat tangan cuma 2 orang, saudara.
Waduh, saya bilang, tapi semangat on fire loh. Hadirat Tuhan ini turun loh. Amin. Maksudnya pujiannya semangat, WL-nya semangat, Jumatnya juga nyanyi-nyanyi semangat. Kebanyakan memang orang kayak NTT begitu ya. Suaranya bagus, suka menyanyi gitu kan. Tetapi yang membangun hubungan karib dengan Tuhan itu tiap hari hanya 2 orang, saudara. Saya bilang, ayo ini akhir zaman, jangan sampai kita nanti ke depannya murtad. Kenapa? Masa-masa sukar dikatakan ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa-masa yang lebih sulit. Masa-masa yang sukar, kita persiapkan. Apa? Dengan kekuatan roh. Yaitu ambil firman, ambil doa, ambil pujian, ambil penyembahan, deket Tuhan, tanya Tuhan, doa. Ini kayak Bro Alek nih. Sekarang baru dari Bukit Doa, ya kan? Ayo kita makan dulu, masih ada waktu nih, saya bilang tadi sebelum ke sini, belum pada makan pagi. Saya puasa, Tante. Ya udah kamu puasa, jangan makan ya, saya bilang. Harus punya keteguhan hati, komitmen ya. Saudara, ntar ya bukalah sesuai yang saudara ini kan ya. Alek ini juga ya, mungkin belajar untuk ada terobosan ya. Semua juga ambil doa puasa, jangan doa biasa-biasa lagi. Kalau keadaanmu tambah sulit, tambah tertekan ya. Kemarin di gereja yang saya layani aja, saudara tahu nggak, hampir 20 orang itu masalah banyak loh. Angkat tangan, masalah apa? Ekonomi, kesulitan. Saya tanya, kamu punya masalah? Iya. Masalahnya apa? Ekonomi, Bu. Masalahnya apa? Keuangan. Masalah apa? Pekerjaan. Banyak. Karena ke depannya akan tambah sukar. Nah ini makanya saya bilang harus ada terobosan pemulihan. Jadi mereka tidak mau mengandalkan Tuhan, tidak mau tertanam pada Tuhan, tidak mau menguatkan manusia roh, maka pantas aja mereka mengalami masa yang sukar dalam hal apa? Khususnya ekonomi, saudara. Kenapa? Karena seperti ini ya, kalau roh kuat, kita ayo dobrak bersama Tuhan. Masa sih nggak ada yang mustahil ya kan, bersama Tuhan. Kayak tadi kesaksian ya kan, bersama Yesus tuh kita Tuhan besar, Dia agung. Masa pemulihan, pembalikan keadaan, masa kehidupannya biasa-biasa aja, kepepet serut, bahkan utang lagi sana sini. Kemarin ada yang bicara ya di Pas Jakarta, kalau yang masih ada utang nggak terangkat ke sorga karena masih ada utang. Ya, sebaiknya memang kita lunasi semua hutang-hutang ya. Jadi kita jangan masih ada ganjalan keterikatan dengan dunia ya. Masa terangkat ke sorga lah, kamu belum bayar utang kata Tuhan ya. Saya juga dulu berpuluh tahun ya mengalami masa kering, masa seret itu saya utang bank, bikin pinjam KTA, pinjam kartu kredit, ya, pinjam jaminin sertifikat toko ke bank. Waduh, itu melilit terus. Itu seperti terjerat, saudara. Ntar bayarnya sanggup bunganya doang. Ditongkrongin di toko, didatengin orang. Aduh, saudara. Sampai kadang juga kepepet. Itu langganan saya Pegadaian, tau. Jual emas, ada duit ambil lagi, jual emas ambil lagi. Bukan jual ya, kayak digade gitu, saudara. Jadi satu waktu saya diingatkan Tuhan, kapan kamu stop semuanya? Iya, tapi nggak bisa nih Tuhan. Semua harus muter, semua harus bayar. Anak-anak belum makan, belum sekolah, belum dagang, muter kan saudara ya. Akhirnya saya teguhin hati, Tuhan mulai hari ini saya nggak mau berhutang lagi gitu. Teguhin hati, jadi kepepet pun diem. Maksudnya nggak mikir utang siapa atau mau pinjem bank apa, ya semuanya itu udah nyekek leher, saudara. Kenapa? Sanggup bayar bunganya doang, nggak sanggup bayar pokok, saudara. Ya, jadi pada saat saya teguhin hati, kuatkan hati, Tuhan tolong saya mau keluar dari jerat hutang. Tuhan tolong, saudara, pelan-pelan semua Tuhan bantu. Kita lagi nggak ada uang, tiba-tiba ada yang pesan kue. Saya buka toko bahan kue dan pesanan kue, tiba-tiba ada berkat dari mana aja Tuhan sediakan. Sampai itu berpuluh tahun kejerat hutang sampai lunas, saudara. Ya, jadi kita pada akhir zaman ini juga ya udah jangan punya utang, jangan punya masalah lah dengan uang. Kenapa? Karena kalau pada akhir zaman ini banyak manusia akan mencintai dirinya menjadi hamba uang. Jadi kerja keras buat apa? Buat uang, saudara.
Memang ada, saya juga kadang sempat berpikir begini, bedanya orang yang cinta uang sama yang enggak gimana? Saudara tahu nggak bedanya cinta uang sama yang enggak cinta uang? Ya, jadi saya perhatikan, jadi ada satu kejadian begini ya, jadi ada satu peristiwa, ada teman saya datang ke saya bilang gini, Ci Maria, itu pendeta mata duitan loh. Hah? Mata duitan gimana? Saya bilang gitu ya. Nah kan kita kan teman-teman banyak nih ya. Oh, iya, itu saudara saya ngawinin di gereja dia, maksudnya pinjam tempat sama pemberkatan gitu. Masa dikasih apa namanya? Dikasih harga lah, biaya gitu loh. Dari 2 juta minta nambah lagi sampai 5 juta loh katanya. Masa gitu pendeta katanya. Katanya apa namanya, mata duitan kata gitu ya. Terus saya bilang gini, bukan mata duitan kali, itu pendetanya perlu uang, saya bilang gitu. Jadi perlu uang sama mata duitan beda loh saudara. Beda, karena dia butuh, ya kan? Dan tahu lu kaya, lu pelit. Ya kan? Ya udah ditekan ya, bukan ditekan sih. Ya udah dikasih harga segini gitu loh. Karena seringkali saya melihat gini loh, hamba Tuhan ini saya kenal juga. Jadi memang kehidupannya memang dari pelayanan. Gak ada pekerjaan lain. Jadi suatu hari dia sampai beras habis, apa nggak ada, tuh dia sampai doa, Tuhan, aku ini hambamu Tuhan, kirimkan hari ini Tuhan berkatmu, aku percaya bahwa engkau melakukan perkara ajaib. Nggak lama Bu Maria, ada yang ngirim loh beras katanya. Padahal udah kepepet banget hidup dari pelayanan, nggak ada pekerjaan, nggak ada apa-apa. Nah, jadi karena saya tahu ini hamba Tuhan, pendoa juga, jadi waktu saya ada teman yang lain ngomongin pendeta ini, saya bilang bukan cinta uang, bukan mata duitan, pendeta ini butuh uang. Saya bilang. Kan butuh uang loh. Ini bayar listrik, ya kan, bayar pengerja, pemain musik, dia kan punya gereja. Harus bayar saudara. Dia naik motor aja bolak-balik ke gerejanya. Harus bensin ya Pak ya. Nah Pak Boy juga kunjungan ke jemaat-jemaat perlu bensin saudara, ya kan? Ada berkat Tuhan sembako, ya dibagikan ya jemaat-jemaat tempat ini. Kalau udah mampu ya udah nanti berikan lagi sama yang nggak mampu, besuk-besuk yang susah. Ya jadi jemaat di tempat ini kuat. Jadi saling membangun ya, saling mendoakan. Ingat, oh iya tetangga ini lagi sulit nih ekonomi. Ada saudara punya rumah gede, punya mobil, tapi nggak ada duit, bisa nggak? Bisa, ada loh kemarin yang tertekan di daerah Tangerang sana. Jadi Cimaria dia apartemen punya 2, rumah 1. Tapi karena ekonominya lagi runtuh, duit nggak ada, saudara. Ya, beli beras pun susah. Lah mau jual apartemen emang gampang, jual rumah emang gampang. Sekarang susah, banyak yang mau jual daripada yang mau beli. Akhirnya gembala yang di sana ngasih beras, aduh bersyukur banget saudara, udah kayak nemu berlian. Ya beneran loh, Tuhan tahu, karena Tuhan taruh di hati, oh kasih siapa ya. Jadi harus bisa dibedakan cinta uang sama nggak cinta uang. Oh Cimaria, nanti deh kalau aku udah kaya, udah berlimpah-limpah, saya mau memberkati pekerjaan Tuhan, saya mau memberi, membagi. Ya lu susah miskin aja pelit. Gimana lu kaya? Bilang gitu ya. Jadi jangan banyak janji sama Tuhan. Jadi saudara ada sedikit pun, selagi kita masih menabur, memberi, beri. Jangan maunya terima, maunya dikasih, maunya minta orang. Itu tuh ciri-ciri kikir, saudara tahu ya? Kikir ya. Orang kikir tidak masuk kerajaan surga loh, saudara. Di kitab Wahyu terakhir ada tuh, baca deh. Kitab Wahyu yang terakhir, pasal 21 atau pasal 22. Orang kikir tidak akan masuk kerajaan surga tuh. Ya, orang serakah, orang kikir. Ya, jadi kita akhir zaman ini, ayo bebenah diri lagi. Tuhan, kenapa ya hidupku seret? Ya susah, udah gitu langit di atas kepala saya tuh kayaknya kayak langit tembaga. Kerja apa gagal, coba koreksi, nggak pernah nabur kali ya kamu nabur, kamu nuai lah, kamu nggak nabur apa-apa, nggak pernah nuai. Jadi masa-masa sulit pun nabur sambil mencucurkan air mata.
ya, berjalan sambil menabur benih. Benih apa? Benih firman, benih pujian, benih doa, benih puasa, benih berkat, benih keuangan, benih beras, apa Indomie, bahkan bisa kasih lebih yang lebih miskin tuh. Ya, gembel-gembel di pinggir jalan. Kadang saya bungkusin nasi bungkus ceban-ceban, saya bagiin yang susah nih. Tuhan, yang mana yang susah? Mereka senang banget loh. Belum makan seharian, ketemu kita. Nasi bungkus cuman ceban. Mereka senang sekali, saudara. Alhamdulillah ya Neng, gitu loh, saudara. Belum makan dari pagi katanya. Tuh, ya. Jadi kita bisa memberkati, iya Pak, ini dari Tuhan Yesus, saya bilang gitu ya. Jadi kenal dengar, oh iya dari Tuhan Yesus gitu ya. Jadi kita harus membagi, punya hati yang murah hati. Karena Bapa di sorga juga Bapa yang murah hati. Ya saudara, belajar murah hati. Jangan pelit-pelit, jangan kikir. Memberi, membagi. Nanti saatnya saudara diberi. Saya aja kalau orang ngasih ke saya seneng gitu loh. Apalagi kalau saya memberi, lebih seneng lagi mereka. Kesukaan mereka, bahagia kita juga, ya kan? Betul saudara? Ya, jadi kita pada akhir zaman jangan cinta uang. Ya, pelit, kikir. Nggak orang kaya yang pelit, orang miskin yang pelit juga banyak loh saudara. Saudara saya bekas orang kaya. Sekarang dia bantu dia. Kan dia bantu saya 2 juta. Loh. Nah, itu bagus tuh. Karena Pak Kuli tuh, nggak baca itu. Luar biasa. Nah, ya. Makanya saya bentuk, tapi orangnya kacang lupa kulit. Banyak orang kacang lupa kulitnya. Jadi udah dibantu, nggak mau bantu pada saat kita susah. Tapi yang penting Pak, jangan kepahitan ya Pak. Itu sama kayak suami saya. Dulu banyak duit, banyak temen nempel. Pas suami saya bangkrut, temen pada ngacir. Kenapa? Takut diutangin, saudara. Jadi ketahuan nih temen yang baik, temen yang enggak gitu loh. Saya 9 bisa mau dagang. Dagang pay orang harus dikasih makan. Benar, ada firmannya, betul Pak. Orang malas jangan kasih makan. Iya, betul ya. Jadi orang malas jangan dikasih makan supaya dia bekerja. Betul. Iya. Luar biasa. Tapi nggak semua Chausen moyung Pak. Saya juga Chausen, kagak bisa bahasa Koi saya. Iya, nggak apa-apa ya Pak. Yang penting gini, jangan kepahitan. Siapa tahu Tuhan pakai dia untuk pelit sama Bapak. Kenapa? Dilihat hati Bapak. Bapak kepahitan nggak? Marah nggak? Emosi nggak? Mengampuni. Tuhan ampuni dia, berkati dia Tuhan, supaya bertobat, terima Tuhan Yesus, ya kan? Karena kita juga diproses ya. Jadi semua masalah hidup itu memproses kita juga. Jangan kepahitan, jangan marah. Pada saat kita di atas, bangga, bisa sombong kita. Tapi pada saat kita di bawah, nggak ada duit, nggak ada kerjaan, udah tua lagi kita mau kerja juga gemeteran. Ibaratnya ya, misalkan mau kerja apa lagi udah tua begini. Nah, pada saat di bawah, bisa kepahitan, bisa sakit hati, bisa putus asa, bisa kecewa, bisa jadi penyakit, saudara. Ya, jangan simpan ke penyakit. Makanya tadi nyanyinya apa? Hati yang gembira adalah obat. Maka kita bilang yang manjur. Nah, semangat ya. Ya kayak Oma nih, semangat terus udah usia 70 tahun. Ya, jadi hati gembira aja. Orang mau jahatin kita, mau pelitin kita, mau kacang lupa kulitnya, Tuhan berkati dia, Tuhan berkati dia. Itu punya hati yang baik ya. Nah, kemuliaan bagi Tuhan ya. Makanya hidup ini tabur tuai. Nanti suatu hari apa yang dia tabur dia tuai. Kalau dia berbuat jahat, suatu hari akan dijahatin orang. Kalau dia pelit, nanti dipelitin orang. Kalau dia kikir, nanti dikikirin orang. Ada saya ketemu teman di Depok, saya banyak kenalannya, jadi pada buka pasukan-pasukan berdoa ya. Nah, Cimaria, dia berkati saya banyak juga loh saudara, di Lumung Yusuf gitu ya. Padahal orangnya sederhana, dulu ngontrak, sekarang punya rumah. Cimaria, dia dari Buddha. Dia bilang gini, kalau saya memberi, itu untuk nanti kebaikan saya.
Tuh saya baru dengar ilmunya, saudara. Saya menabur memberi itu nanti untuk kebaikan saya di masa depan. Oh gitu ya. Jadi dia nabur, suatu hari dia nuai. Ya saudara, begitu. Ya. Nah ada ayat selanjutnya saya baca aja ya. Yaitu di dalam. Nah, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apapun ke dalam dunia dan kita pun tidak mendapat membawa apa-apa keluar. Tuh, kita lahir telanjang, pulang pun telanjang. Nggak bawa apa-apa ya saudara ya. Jadi selama hidup di dunia ini kita harus disertai rasa cukup, ya sederhana aja, jangan bermewah-mewah, hambur-hambur, poya-poya, ya lebih baik ke rumah duka daripada ke tempat pesta. Ada ayatnya kan? Tuh, jadi itulah akhir kehidupan. Di rumah duka kita gimana? Emas, perak, permata nggak dibawa. Baju yang melekat sama kita aja lapuk dimakan cacing tubuh kita juga, nggak ada yang dibawa, ya. Jadi kita hidup sederhana, dikatakan ibadah itu kalau disertai rasa cukup beri keuntungan. Kita tidak membawa apa-apa ke dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa dari dunia ini. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Jadi saya juga begitu saudara, kalau misal duit banyak, ya udah mikirannya udah pekerjaan Tuhan, apalagi Tuhan kegerakan, apalagi ya gereja-gereja yang perlu bantuan. Baru kemarin saya ngasih gitar 1, ampli 2. Sama apalagi ya gereja-gereja rumah-rumah gitu. Terus kita juga buka-buka konser-konser di rumah-rumah kayak pendoa-pendoa pasukan akhir zaman. Ayo buka. Ada yang di Kelor, separuh ke gereja, separuh ke kelenteng. Jadi masih 2 kaki. Ya, itu yang harus kita luruskan. Ayo sungguh-sungguh cari Tuhan. Ya. Kemudian tetapi mereka yang ingin kaya jatuh ke dalam berbagai pencobaan, ke dalam jerat dan berbagai nafsu yang hampa yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan adalah cinta akan uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka, ya. Jadi kalau kita cinta uang, ya saudara, hidupnya pasti susah, merana, kejar terus uang. Saya malas kerja, cari duit. Saya pernah begitu saudara. Selama 2 minggu tidur cuma 3 jam. Kenapa? Bikin lapis legit, saudara, Cynthia Imlek. Saya bilang, waduh, saya bener-bener saudara. Tapi memang itu pesanan banyak. Jadi saya panggil pegawai-pegawai juga kan untuk kerja gitu. Waduh Tuhan, kerja keras. Untungnya waktu berapa 10 tahun lalu itu waktu itu saya masih ingat, anak saya lagi masih kuliah, perlu laptop, beli laptop 30 juta saudara. Dari hasil bikin lapis legit. Karena laptopnya harus yang canggih untuk desain interior, saudara, ya. Nah, jadi kita kerja itu memang harus ada istirahat, jangan sampai diforsir. Jadi memang kalau memang terpaksa, saya suka minta kekuatan Tuhan. Dalam nama Yesus saya sehat, saya kuat gitu, ya. Jadi diperkatakan imannya, jangan aduh capek. Nanti benar-benar capek loh. Aduh, udah ada orang ngomongnya capek mulu ya. Bapak atau engkong nih yang udah tua-tua atau ibu-ibu yang udah tua-tua, entar cepat pulang loh. Kalau bilang, aduh capek, ngeluh terus. Nanti lama-lama udahlah pulang aja kata Tuhan. Ngomongnya lelah melulu, capek melulu. Bilang kayak Kaleb, saya masih kuat. Amin. Saya masih bisa merebut Kanaan. Saya bisa mengambil jarahan bagian-bagianku yang Tuhan sediakan. Amin. Ya, jadi yang tua-tua yang masih hidup, ayo tanya Tuhan, berdoa. Yuk, Bapak yang di belakang jangan ngobrol ya. Kalau ngobrol udah mendingan di luar aja. Ya, saya nggak. Soalnya nanti Bapak di depan khotbah aja. Iya. Sampai dagang tuh apa? Akan 79 membelilah. Oh ya, Bapak ini umur 79. Iya. Waduh, luar biasa. Puji Tuhan ya. Haleluya. Oh. Waduh, Popo 82. Wah, hebat. Iya. Wah, hebat ya. Makanya yang muda-muda yang masih merokok buang. Nah, itu kayak suami saya juga begitu. Smoking, saya udah doain, puasain. Taunya akhirnya Tuhan kasih stroke ringan.
Nah itu blas udah nggak merokok. Saya bilang Tuhan biar suami saya cinta Tuhan bisa melayani Tuhan sama-sama. Kadang yang bandel-bandel nanti lawannya Tuhan sendiri deh. Habis saya juga capek, bener deh. Karena orang yang perokok itu nggak masuk kerajaan surga. Di surga nggak ada api. Di neraka ada api neraka. Karena kalau orang merokok itu merusak tubuh bait Allah. Bungkus rokok aja itu gambar-gambar yang mengerikan loh. Tenggorokannya kanker, paru-paru kanker. Jangan rokok itu buang udah. Pokoknya udah nggak bagus buat kesehatan dan juga terikat. Ya orang yang perokok itu orang stres gebul. Saya lihat di suami saya kalau stres ngebul tambah banyak tuh. Waduh, lagi stres nih, tahu gitu kan? Tambah stres tambah ngebul. Beneran. Jadi orang stres pelariannya rokok. Udah merokok tambah lagi stres. Ya kan? Udah stres tambah lagi merokok, ujung-ujung jadi sakit. Kenapa? Udah stres juga paru-parunya bolong-bolong, itu udah di ronsen suami saya juga. Cuman ya itulah, kadang manusia ini bandel ikutin daging, enak, gelepus enak. Padahal itu mah dosa rokok itu. Nggak ada ayatnya di Alkitab, nggak ada. Cuman dibilang di pom bensin aja nggak diterima, apalagi di sorga katanya. Pom bensin aja nggak terima, apalagi sorga. Jadi datang ke rumah. Nah, musuh bayar gratis. Gratis. Iya. Pemerintah kasih saya. BPJ. Wah, bagus. Dikasih dari pemerintah tuh. Puji Tuhan ya. Nah, karena kita lanjutkan lagi ya, Om. Nah, kalau enggak Om ini boleh bersaksi nih. Nah, jadi di sini banyakin ruang kesaksian. Ya. Jangan begitu. Nanti Tuhan akan nilai ya. Jangan punya hati yang jahat, harus punya hati yang baik ya. Kemarin tuh seperti ada satu orang kemarin bilang saya begini, ada subscriber saya buka YouTube namanya Pas Agape. Jadi ada subscriber dari Legok telepon saya, Cimaria bisa datang nggak ngobrol, terus dia mau jual tanah 2.700. Ya udah nanti kita datang doa. Saya ini Bu Maria dari 20 tahun lalu saya ini banyak membagi-bagi gereja-gereja, tapi saya kepahitan. Kenapa? Itu pendeta yang dia kasih sumbangan itu minta mobil. Ternyata udah dengar bisikan dia udah punya 2 mobil, masih minta lagi. Jadi dia pahit. Jadi uang yang dia tabur, yang dia kerja keras, dia tabur berikan pelayanan, berikan hamba-hamba Tuhan, dia kecewa. Kenapa disalahgunakan? Kenapa dibohongin? Udah minta ini, minta itu, pendetanya ternyata mobilnya udah 2, saudara. Ya akhirnya saya bilang gini, Pak, jangan kepahitan sama pendeta. Kenapa? Apa yang kamu tabur tidak pernah sia-sia di mata Tuhan. Yang penting memberinya tulus aja, udah kasih Tuhan gerakin, kasih ya sudah. Nanti ada upah di sorga, ya kan, dan di bumi gitu. Saya beli rumah jual kasih anak mana? Sekolah kan 40 juta, nggak ya ini tangan sekarang cuma mati nangisin. Nah ini Bapak namanya siapa? Akam. Nah, kok Akam ini nanti bisa ini konseling ya, didoakan ya, supaya nanti akan kepahitan apanya ya. Nah, makanya saya juga ya belajar sama anak saya itu nggak pernah berharap. Misalnya kita udah gedein, udah kasih ini ke sekolahin yang tinggi, terus udah gitu dia bekerja gitu kan. Nah, jangan berharap sama anak. Kenapa? Anak nggak dikasih main gunung-gunung lu saudara. Jadi iya, ya udah kok Akam nanti kesaksian ya. Tapi nggak apa-apa. Pokoknya gini aja lah, jangan punya pikiran hati yang negatif. Tetap apa yang pernah kita beri, kita besarin anak ya, tulus, ikhlas. Kata anak saya yang baru punya cucu bilang, Mami bener ya kasih orang tua tuh sepanjang masa. Kita memberi aja nggak pernah balas kembali. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa. Anak saya baru berasa karena dia sudah punya anak. Jadi kasihnya ke anak tuh bener-bener tulus. Makanya dia baik nama saya juga. Anak saya
bulan depan saya ke Israel dibayarin anak. Ya, jadi anak saya mungkin dia berasa membesarkan anak. Jadi bulan depan saya ke Israel dibayarin anak, kalau dirupiahin itu 45 juta sekarang. Ya, jadi udahlah, Tuhan berkati mereka. Saya juga bersyukur udah mandiri semua, gak minta uang lagi sama orang tua. Ya, kita doakan mereka. Yang penting mereka cinta Tuhan, deket Tuhan deh. Harta dunia mah nggak akan dibawa mati. Pokoknya anak-anak kita doain cinta Tuhan. Mereka sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, bukan mengasihi uang. Karena uang tambah banyak, lama-lama bisa jadi tembok menara yang kuat loh. Uang itu loh, hati-hati. Jadinya pegangannya uang. Jadi saya suka doain, nasihatin, ayo cinta Tuhan. Ya, amin. Nah ya, saya tutup dengan satu kesaksian lagi. Saya punya suami itu tinggal di satu kota, Kudus ya. Nah di kota Kudus itu ada satu temen, tetangga lah dia. Nah pagi, siang, sore dia apa tau nggak? Capcay apa? Jadi Chinese foodnya terkenal, enak. Jadi masih pakai anglo tau ya? Iya. Jadi pakai kayak areng gitu loh. Dikupasin pakai itu kipas angin, dia ngecah itu. Terus satu hari suami saya bilang, di restoran itu udah nggak dagang loh. Kata loh, kenapa nggak dagang? Saya bilang gitu, kan enak, rame. Kalau makan dia tuh ngantri loh saudara. Saya pernah ngantri juga soalnya kan. Terus iya, istrinya di Singapura sakit kanker. Tuh, uangnya tabungannya habis-habisan. Tuh saudara ya. Jadi kita jangan sampai seperti itu. Ya, kerja keras cinta uang, akar kejahatan cinta uang terus. Nah itu saudara, ujung-ujungnya penyakit datang. Uang yang dikumpulin berpuluh-puluh tahun habis dalam sekejap loh saudara. Itu mah sakit kanker pengobatannya mahal. Apalagi kalau sampai ke Singapura. Ya kan? Jadi kita aduh Tuhan kasihan ya. Yang paling kita bisa doain lah. Yang penting mah udah selamat lah, percaya Yesus. Amin. Mau sakit, mau sembuh, mau sehat, mau apa, mau miskin, mau kaya, yang penting udah percaya Yesus segalanya itu. Pernah suatu hari saya dikasih lagu sama Tuhan waktu saya susah ya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Lagu ini enak banget. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Terus teman saya bilang gini, Ci Maria, jangan lagu-lagu ini loh. Kenapa? Lagu itu lagi top. Emang mau badai silih berganti dalam hidup Ci Maria? Bener, itu teman saya ngomong, Ci Maria jangan nyanyi lagu ini lagi. Tapi memang saya dalam badai, dalam proses ya, berat banget dah saya, berpuluh-puluh tahun lama juga ya kan. Ini yang paling berat. Jadi lagu itu enak, jadi saya sering nyanyiin. Teman saya ini bilang jangan nyanyi itu, nanti badai silih berganti terus. Tapi Tuhan bilang setiap anak Tuhan dikasih ujian, dikasih badai hidup, dikasih masalah untuk proses hatimu, proses karakter, proses hidup. Kamu cinta Tuhan apa cinta uang? Kamu cinta Tuhan atau percaya pada kekuatan dirimu sendiri? Itu yang Tuhan bilang. Akhirnya badai itu menjadikan alat untuk Raja Wali naik lebih tinggi. Raja Wali Tuhan itu menunggu badai, menunggu masalah, menunggu tekanan di tengah pressure. Kamu mengalami apa? Kamu hadapi apa? Apa reaksi hatimu? Bisa marah, kecewa, bisa putus asa, bisa masih songong, bisa. Di tengah badai saya masih songong. Saya kuat, saya bisa cari duit. Suami nggak ada duit, nggak kasih duit, saya masih bisa. Waduh, songong saudara, dihajar lagi sampai putus asa, sampai depresi saudara. Saya pernah, untung nggak bunuh diri saudara. Itu Tuhan bawa sampai ke lembah yang paling dalam. Karena kita terlalu tinggi, sombong hatimu. Oh, gua bisa cari duit, gua bisa gedein anak, gua bisa usaha ini pasti berhasil, usaha itu pasti berhasil. Sombong, gua pinter, apalagi sekolah tinggi. Kesombongan manusia ada apalagi gua cantik, gua cakep, ya. Ada lagi kemarin yang ngomong sama saya di mobil, Ci Maria, gue lagi susah gini, apa gue cari cowok lain ya? Ngaco, saya bilang. Lu punya anak 3, suami 1, lu mau cari cowok lain buat apa? Supaya ekonominya
lancar karena dalam keadaan sulit, saudara. Lu jangan ngomong ya, saya bilang lu dosa lu. Udah banyak orang kadang ngawur. Kenapa? Di tengah pressure, di tengah tekanan, nggak kuat. Bosnya pelit, nambahin kata uang gajian naiknya cuman goban katanya. Ya udahlah, sabar lah ya. Nanti ada waktunya Tuhan pemulihan. Karena bagi Tuhan gampang memulihkan. Ya kan kok, akan mulihin. Oh, diberkati berlimpah-limpah. Bisa gampang sekejap. Gampang bagi Tuhan yang punya sorga bumi. Tetapi yang sulit apa? Hatimu sudah dipercaya belum? Hatimu sudah dipercaya Tuhan belum? Diberikan harta ini untuk apa? Ya, apalagi anak muda nih, Alek cerita juga. Gaji katanya pernah 100 juta sebulan. Ya kan 50 juta komisi, 50 juta dari bos. Lah, saudara, akhirnya apa? Kedugem-dugem dah. Ya, ngawur, jadi ikutin arus dunia, nasihat-nasihat dunia, kata-kata iblis. Ngikut. Ya kan sekarang dibawa turun lagi, memble lagi deh. Memble lagi dalam hal apa? Dalam hal kedagingannya dibuat memble. Ya Tuhan, ampuni Tuhan. Yang penting bertobat aja. Ya, jangan menyukai dosa. Ya, roh jinah orang bilang enak, orang dunia bilang enak, tapi di mata Tuhan najis, kotor. Orang berzina itu najis loh, kotor loh, saudara. Ya, jangan menyukai dosa. Udah buang semuanya. Ya, amin. Amin. Yuk kita bangkit berdiri ya, kita naikkan pujian. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu. Rayakanlah seluruh hidupku, ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu. Pakailah sesuai dengan rencanamu, ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu. Layakanlah seluruh hidupku, ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Sikaralabaya syikiriri. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan didik kami, supaya kami mencintai-Mu lebih dalam, supaya kami mengenal-Mu. Kau sumber pengharapan, Kau sumber kehidupan, Kau sumber berkat kami datangnya daripada-Mu. Kau ajar kami supaya tidak cinta uang, tapi cinta Tuhan. Kau segalanya dalam hidup kami, hanya Engkau, tiada yang lain, hanya Engkau.
kehidupan kami, memisahkan kami dari cinta akan uang, tapi kami mau cinta Tuhan lebih lagi. Kami roh yang mengasihi dan cintai-Mu Tuhan, sehingga kami boleh Bapa, rencana-Mu, kehendak-Mu jadilah dalam kehidupan kami Tuhan, sehingga tidak ada yang gagal dalam hidup kami Bapa. Semuanya ada terobosan pemulihan, ada hati yang berbalik dan bertobat, ada hati yang terpaut dengan Engkau, ada kasih yang mula-mula yang menyala-nyala di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak, sidang jemaat di tempat ini Bapak, ada kemajuan, ada pertumbuhan, ada roh yang berakar kuat di dalam firman Tuhan, ada hati yang haus, hati yang lapar akan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Setiap pagi mereka datang, setiap hari mereka berdoa, setiap hari mereka merenungkan firman Tuhan, siang dan malam menjadi kekuatan roh bagi mereka. Ada persiapan kami di masa-masa sukar di depan kami, karena masa sukar di depan kami manusia lebih mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Tapi kami saat ini berkata, kami berjanji di dalam nama Yesus, kami mau berakar kuat di dalam Tuhan dan cinta Tuhan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapak, Kau lihat tangan-tangan yang terangkat, berikan Tuhan kemampuan, kesanggupan kami untuk lebih lagi Tuhan, untuk naik berdoa, tangan yang terangkat untuk menyembah Tuhan sambil mencucurkan air mata, karena kasih-Mu yang besar itu Bapa, sudah Kau berikan kasih yang tanpa syarat. Kau sudah berikan tubuh dan darah-Mu Tuhan sebagai ganti dosa-dosa kesalahan kami. Oleh sebab itu kami mau tidak tinggal di dalam dosa, tapi bangkit bangun Tuhan untuk keluar dari lumpur dosa, kembali seperti anak yang terhilang dari lumpur babi Tuhan, kembali bangkit ke rumah Bapaknya, karena di rumah Bapa ada damai sejahtera, ada sukacita, ada banyak makanan, ada berkat Tuhan yang tersedia. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Haleluya.